Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababa wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha sallallahu alaihi Muhammad wasallim. Baik, kita masuk sekarang pelajaran tauhid, yaitu kasyfus syubhat, menyingkap sesuatu yang meragu-ragukan atau sesuatu yang ragu atau yang membuat kita ragu. Karena kadang-kadang perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik kadang memakai dalil juga, itu memakai dalil Al-Quran juga, memakai dalil hadis, itu yang kadang membuat kita ragu gitu. Ya kan? Banyak kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasar dalam agama, yang artinya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi dicarilah dalil untuk dicocokkan. Itu yang membuat kita ragu. Itu namanya syubhat. Ya kan? Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, sebenarnya yang orang-orang seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, bahkan mereka itu orang musyrik pun, orang musyrik dahulu, mereka itu pakai dalil Al-Quran juga. Maksudnya memakai dalil, kalau diceritakan Al-Quran pakai dalil juga mereka. Tapi dalil itu kadang dipaksakan mengikuti mereka gitu. Bukan mereka yang mengikuti dalil. Paham? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita yang mengikuti dalil, bukan dalil mengikuti kita. Nah, inilah yang disebut dengan syubhat. Yang disebut dengan syubhat, jadi seakan-akan mencari dalil untuk membenarkan perbuatan dia. Nah, bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang mungkin tidak mengetahui dasar-dasar akidah ini, yang akan muncul apa? Ragu. Karena dalilnya ayat juga itu, dalilnya hadis juga. Maka bedanya gimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain itu? Bedanya dari memahami dalil. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami dalil sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Enggak boleh kita memahami dalil itu dengan versi kita. Karena siapa kita gitu kan? Kita yang jauh hidup setelah Rasulullah, mungkin enggak kita bisa memahami ayat Al-Quran saat turun? Enggak. Kalau sahabat saat ayat turun, mereka ada di tengah-tengah itu. Kalau mereka salah dalam pengamalan, salah dalam pemahaman, langsung ayat lagi menegur. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saat dia bersumpah untuk tidak menafkahi salah seorang keluarganya karena terlibat dalam berita gosip bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha selingkuh kan dengan Sufyan itu kan digosipkan tuh selingkuh, kalau bahasa kita selingkuh itu kan. Nah, salah seorang dari anggota yang ditanggung oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ikut dalam penyebaran berita tersebut, maka Abu Bakar bersumpah tidak memberikan nafkah lagi. Turun ayat langsung dalam surah An-Nur. Artinya apa? Kalau ada perbuatan sahabat itu yang salah dalam pengamalan, ayat turun menegur. Yang maksudnya selagi Rasulullah hidup ya, selagi Rasulullah hidup. Nah, makanya kita memahami dalil itu sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan sahabat, dan itulah bedanya antara Ahlus Sunnah dengan yang lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Oke ya, jelas ya. Jadi cara memahami dalil itu harus sesuai Rasulullah dan sahabat. Karena contoh orang-orang liberal sekarang pakai dalil juga. Contoh, semua agama sama. Dan itu ada, kalau nggak salah itu ada sebuah disertasi seorang dokter, Anda sempat lihat ada di YouTube itu juga tuh. Jadi ada semacam sebuah disertasi yang membenarkan semua agama sama. Dalilnya apa? Dari Al-Quran juga. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu
wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Dalilnya Al-Qur'an juga gitu. Tapi apakah yang dimaksud itu untuk membenarkan semua agama sama? Nah, itulah bedanya. Jelas ya? Jadi orang-orang liberal, orang-orang lain, orang-orang di luar Islam kadang pakai ayat juga, ini namanya syubhat. Jadi bikin orang ragu gitu, terutama orang-orang awam. Oke? Qala Syekh rahimahullah wa'lam, ketahuilah anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadza tauhid illa ja'ala lahu a'da. Kama qala ta'ala. Kata Syekh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala salah satu hikmah dia mengutus nabi, dengan membawa agama tauhid ini, dia jadikan setiap nabi itu musuh. Setiap nabi itu musuh, baik dari jin maupun dari manusia. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ba'dha dzukhrufal qawli ghurura. Begitulah kata Allah, kami jadikan setiap nabi itu musuh syaitan, baik dari manusia maupun dari jin, yang mereka saling mewahyukan, saling memberikan nasihat-nasihat, menyampaikan kata-kata yang membuat orang tertipu. Nah, itu perhatikan. Jadi makanya memang di sini membuat orang ragu. Kadang-kadang kenapa? Syaitan dari jin dan manusia itu menyampaikan dalil-dalil, menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan kata-kata, membungkus kata-katanya, kadang-kadang untuk menipu orang gitu. Oke? Dan Allah sengaja membuat setiap nabi itu ada musuh, baik dari syaitan maupun dari jin maupun dari manusia, dijadikan musuh. Ada hikmahnya. Wa qad yakunu li a'da'i tauhid ulumun katsira wa kutub wa hujaj kama qala ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Nah, musuh nabi ini, musuh agama ini macam-macam. Ada orang yang memiliki ilmu yang banyak, yang luas, tapi tidak dapat hidayah. Ada yang orang banyak mengarang kitab atau buku-buku atau argumen-argumen yang lain. Musuh itu, musuh ya. Jadi musuh agama ini, musuh Islam ini, musuh Nabi itu macam-macam. Ada orang memiliki, orang yang intelektual, orang yang berilmu banyak, orang yang buku-buku yang dikarang oleh orang-orang terdahulu, atau orang-orang ilmuwan, profesor-profesor, bahkan argumen-argumen. Contoh, orang liberal menganggap kisah Nabi Nuh itu adalah fiktif. Kisah Nabi Nuh yang diceritakan Al-Quran itu fiktif. Kenapa? Jadi anggapan mereka nggak benar itu, nggak terjadi, banjir besar itu nggak terjadi. Jadi Al-Quran itu hanya menyampaikan pesan, kata mereka. Hanya menyampaikan pesan bahwasanya tujuannya begini-begini. Tapi ceritanya fiktif menurut mereka. Itu orang liberal. Oke? Argumennya banyak. Nah, makanya di sini kadang-kadang musuh agama itu orang-orang intelek, orang-orang pintar. Makanya dia pandai menggelar. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam musuhnya siapa? Dari manusia. Firaun itu ya akhi, kalau kita baca, kita baru kemarin kisah Nabi Musa ya. Belum selesai kemarin kan? Baru proses lahirnya apa? Belum selesai kemarin kisah Nabi Musa. Nanti insya Allah akan kita ceritakan. Si Firaun ini memang pandai dia debat dia, cerdas dia, ngomongnya cerdas. Ya kalau enggak cerdas ngomong, gimana bisa orang tertarik menganggap dia jadi Tuhan kan? Kalau bahasa berdagang itu apa nama itu? Apa nama kalau orang berdagang itu pandai cari masa, apa nama istilahnya? Hah? Apa nama itu? Pokoknya kalau berdagang itu pandai bercakap atau orang banyak dapat pelanggan. Apa istilahnya itu? Kata-katanya itu pandai dia itu, sehingga orang tuh tertarik itu, pengen beli barang dia itu. Apa istilahnya itu? Nah, si Firaun ini dia berdagang apa? Bahwasanya diri saya adalah Tuhan. Saya adalah Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Firaun berkata, saya adalah Tuhan kalian yang tinggi, kata Firaun. Nah, gimana dia bisa menarik orang Mesir sebanyak itu menganggap dia Tuhan? Itu kalau nggak pintar ngomong, nggak mungkin orang mau percaya, ya kan?
Coba kalau dia nggak pandai ngomongnya biasa ya, terus saya adalah Tuhan, nah, ditendang orang jadi kan. Tapi karena dia pandai berdalih, wah itu nanti insya Allah di dalam kisah Nabi Musa nanti akan kita lanjutkan insya Allah. Gimana pandainya Fir'aun ini berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi pandai dia beradu argumen dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di ujung-ujungnya kalah juga debat dia. Tapi karena dia penguasa, akhirnya kalau udah kalah debat biasanya, kalah argumen, penguasa itu biasanya dia akan gunakan kekuasaannya. Pertama adu argumen kan, penguasa itu karena timbul egonya. Karena dia berdebat-debat, kalah, ya dia masih berdebat. Tapi kalau sudah kalah debat dia gunakan kekuasaan. Nah, Fir'aun itu dia debat dengan Nabi Musa, adu argumen, dukun-dukunnya. Akhirnya apa? Kalah dia gunakan kekuasaannya. Si dukun akhirnya dibunuh, disalib, dibunuh. Bahkan Nabi Musa ingin dibunuh. Nah, itulah orang-orang musyrik, mereka menggunakan dalil-dalil. Jadi ingat, musuh-musuh agama itu, musuh-musuh tauhid itu bukan orang-orang awam ya akhi. Musuh-musuh agama itu orang-orang pintar. Yang kita lihat musuh Rasulullah SAW dari kalangan manusia, Abu Jahal. Abu Jahal lo ya akhi, Abu Jahal artinya apa? Bapak bodoh kan? Jahil. Jahil itu kalau bahasa kita itu apa? Degil. Degil itu apa? Nakal ya. Sebenarnya dia bukan Abu Jahal namanya. Siapa nama aslinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa nama Abu Jahal aslinya? Abu Lahab lain lagi. Tidak nama Abu Jahal nama aslinya. Ada yang tahu? Nah, si hadiah kalau tahu. Nama Abu Jahal. Amr bin Hisham. Bahkan dia disebut dengan apa nama itu? Yaitu orang yang Abul Hakam. Orang yang bijaksana, karena Abu Jahal sebenarnya pintar dia. Pintar, tapi karena dia jahil, suka menghalang-halangi orang dakwah, dia maka disebutlah Abu Jahal. Nama dia bukan Abu Jahal, Amr bin Hisham. Cerdas dia pemimpin sebelum dia meninggal, itu dia pemimpin orang kafir Quraisy. Pemimpin orang kafir Quraisy itu Abu Jahal sebelum dia meninggal, tapi dia mati pada perang Badar. Setelah dia mati pada perang Badar, akhirnya yang memimpin siapa? Abu Sufyan. Saat itu dia masih musyrik. Kemudian di saat Fatu Mekah, barulah Abu Sufyan masuk Islam. Jadi perang Badar, saat perang Badar itu pemimpin orang kafir itu adalah Abu Jahal. Pintar dia. Makanya ingat, musuh-musuh tauhid itu dan bukan orang sembarang, orang yang memang pintar dia, orang yang memiliki ilmu yang banyak, pandai beradu argumen dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia mempertuhankan akalnya, tidak lagi mengikuti dalil. Zakara Syekh rahimahullah fi hadzal fasl amran muhimman huwa ma akhbara Allah bihi min annahu ma ba'sa nabiyyin illa kana lahu a'da'u bi yukadzibun. Syekh ini menjelaskan bahwasanya perkara ini adalah perkara penting. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya dia tidak mengutus nabi melainkan dia menjadikan setiap nabi itu musuh dalam berdakwahnya, yang mendustakan dia, wa yuharibun, yaitu memerangi mereka, wa yasudduna an sabilillah, bahkan menghalang-halangi orang untuk mengikuti nabi tersebut. Ini dijelaskan oleh Syekh ini. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin, maksudnya kata Syekh ini adalah haitsu syayatinul jin yuhuna ila syayatinil ins, bahwasanya syaitan itu kadang dia menggembus-gembus manusia. Artinya setan membisik-bisiki manusia, jangan itu, jangan dan seterusnya. Begitu juga manusia, sebaliknya. Jadi antara jin dan manusia kadang mereka itu berta'awun. Dalam apa? Dalam menghalang-halangi dakwah tauhid. Zukhrufal qawli ghurura yulquna kalaman yaitu bahwasanya mereka antara jin dan manusia ini musuh-musuh nabi tersebut
mereka melontarkan kata-kata antara satu dengan lain dengan berbagai macam polesan bahasa, kosakata yang indah, susunan indah yang membuat orang apa? Tertipu orang-orang awam. Itulah syubhat dari itu. Jadi karena dia ada argumen yang jelas, bahkan pakai ayat, pakai hadis, tapi tujuannya apa? Ingin menyesatkan manusia dari yang sesungguhnya, sehingga orang-orang awam yang tidak belajar tauhid dia gampang tertipu. Bahkan haula'i annahum yuzayyinun al-batil. Bahwasanya mereka menghiasi. Itu tadi diindah betul kata-katanya. Kalau misalnya ngomongnya pintar banget gitu. Tapi yang disampaikan itu sebenarnya kebatilan. Wa yuzakhrifunahu wa yuzakhrifunahu bil qaulil khadi'. Dia zukhruf itu hiasan. Jadi kata-kata itu dihias tapi tujuannya apa? Untuk menipu. Wa yusawwihunal haqq bil kalimatil munfaridah. Wa haulal a'da lam yazaluna fi waqtil anbiya wa la yazaluna ba'da waqtil anbiya. Bahkan musuh-musuh dakwah ini pada masa Rasulullah terjadi, bahkan setelah Rasulullah wafat juga terjadi. Oke. Yang memusuhi tauhid, yang bayangkan sahabat diusir dari Mekah ke Madinah itu antum kira udah terbayang enggak? Oh, anak dia tenang aja lah di Madinah ada rumah, ada kebun, jadi walaupun diusir dari Mekah. Enggak ya akhi. Belum ada. Cuman orang penduduk Madinah itu karena mereka sudah beriman, mereka mengutamakan orang muhajirin itu aja. Tapi mereka ketika berangkat tuh enggak kebayang sama sekali nanti di Madinah sudah ada rumah, sudah ada pekerjaan, tenang aja enggak usah khawatir. Kalau kita diusir, umpamanya kan diusir katakanlah dari umpama ya. Kita mungkin masih bisa pergi Pekanbaru. Ada pula kerabat Pekanbaru. Santai kita. Kalau ini pergi enggak tahu siapa di sana. Tapi barang siapa yang pergi meninggalkan karena Allah, illa baddalallahu lahu khairan minhu. Kecuali Allah akan ganti yang lebih baik dari dia. Umpamanya dia meninggalkan meninggalkan bapaknya. Karena bapaknya katakanlah menentang dakwah tadi. Contoh Nabi Ibrahim kan dia meninggalkan bapaknya karena Allah, maka Allah ganti keluarganya ini mengusir dia, Allah ganti dengan keluarga yang lebih baik dari itu. Akhirnya dia menikah dengan Sarah. Menikah dengan Hajar, dapat anak keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Artinya apa? Dia tinggalkan keluarganya karena Allah, maka Allah ganti keluarga yang lebih baik dari itu. Paham? Jadi kalau kita diusir, umpama, kemudian kita tinggalkan dengan niat karena Allah, tapi harus niatnya karena Allah, bukan karena unsur pribadi ya. Kadang kelai batas tanah, pergi balik kampung, itu lain cerita. Maklumlah kadang-kadang kan batas tanah cuma panjang beda sedikit, kelai. Kadang dengan tetangga ke rumah, kadang kelai. Oh, karena dia mungkin sakit hati sama tetangga, akhirnya pergi. Ada peristiwa kelai adik beradik, kadang-kadang pergi dia dari kampung. Itu urusan pribadi macam itu tak akan dapat pengganti tak macam itu. Oke. Tapi kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik dari itu. Salah satu contoh ada juga ada cerita kawan dia bekerja ini kawan anak dan dia kemarin ngajak anak juga merintis dakwah di ada suatu tempat lah. Jadi dia meninggalkan dia ada kerja di bank dan itu udah istilahnya mungkin udah manajer lah, intinya udah mungkin gajinya udah besar lah gitu kan. Keluar dia, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih baik. Artinya kadang-kadang ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ada juga kawan dia tadinya tugas di leasing, kemudian ya udah gajinya udah tinggi, udah manajer lah gitu kan, udah misalnya pemegang orang penting lah gitu kan. Tapi katanya selama kerja itu kan nak jumpa keluarga tuh payah kadang, nak nengok orang tua payah katanya kan. Tapi sekarang keluar dia dapat pekerjaan baru, alhamdulillah bisa pas ada liburnya sama anak istri bisa nengok orang tua katakan. Artinya apa? Ada yang lebih baik ketika dia meninggalkan sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Dengan catatan meninggalkan sesuatu karena Allah. Oke?
Wallazina yuharibuna al-Islam wa yurhibuna al-jihad fi sabilillah. Ada orang yang memang akan memusuhi, memerangi Islam dan memerangi orang-orang yang bersungguh-sungguh membela agama Allah. Wa yuharibuna ad-da'wa ila Allah. Mereka memerangi dakwah kepada Allah. Haula'i ala tariqati a'da'ir rusul. Mereka itu adalah sama, yaitu dengan memusuhi Rasul. Wahum qad yakununa kuffaran zahirin. Ada orang yang kafir terang-terangan kafir. Au qad yakununa munafikin. Kadang-kadang yang memusuhi itu memang kafir, jelas kafirnya itu. Ada yang dia bentuknya munafik, yang enggak jelas itu. Wa qad yakun fi ba'dhi ahli Islam ma yushbihuna bihi haula. Bahkan yang paling berbahaya itu katanya dari orang Islam sendiri yang menjadi musuh dari orang Islam sendiri, yang mereka menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Wa bisababi hadhihi al-adawah qamat suqul jihad bainal anbiya wa adaihim. Nah, karena sebab terjadinya permusuhan ini, maka kadang-kadang ada tersering terjadi perang antara para nabi dengan musuh-musuhnya. Contoh, Nabi Muhammad SAW terjadi perang antara Rasulullah kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Siapa yang memulai? Apakah Rasulullah? Tidak. Saat di Mekah kaum muslimin ditindas. Antum tahu saat Rasulullah ketika sujud ditaruh ari-ari onta di atas punggungnya. Sahabat melihat Rasulullah digitukan. Lagi sujud, taruh ari-ari onta di atas punggungnya. Sampai Fatimah radhiyallahu anha itu nangis. Putrinya itu nengok bapaknya digitukan. Tapi sahabat nengok, cuma memang belum saatnya berperang karena mereka belum punya kekuatan. Sabar mereka. Sahabat Bilal bin Rabah disiksa di Mekah. Belum ada peperangan. Umat Islam ditindas, harta kaum muslimin dirampas. Bahkan kaum muslimin diboikot. Rasulullah itu diboikot. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Tapi kaum muslimin belum berperang ketika itu karena belum punya kekuatan. Nah, setelah periode Madinah baru uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kalian berperang kata Allah karena mereka telah melampaui batas, berbuat zalim. Baru ada syariat perang. Artinya kaum muslimin tidak memulai peperangan. Tapi saat mereka diserang baru ada perintah untuk melawan. Jadi kalau kita baca Nabi Musa alaihissalam, siapa lawannya? Fir'aun. Orang Bani Israel, terjadi peperangan juga Bani Israel. Makanya kan saat masuk Palestina, sudah kita ceritakan dulu kan kisah sejarah orang Yahudi sebagian masuk Palestina agar memerangi orang yang ada di Palestina. Kenapa? Yang telah menduduki di Palestina itu sebelum Bani Israel masuk Palestina itu sudah ada suku Kan'aniyun. Suku Kan'aniyun itu sudah ada tinggal di Palestina itu. Makanya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan orang Bani Israel ini masuk Mesir. Tapi orang Bani Israel nggak mau dia. Oke? Yang kita ceritakan kemarin. Baik. Wal khusumatu qa'imatun bainal haqqi wal batil min ladun Nuhin alaihi salam ila an taquma sa'ah. Perhatikan disebutkan di sini. Permusuhan akan tetap terjadi antara hak dengan yang batil sejak zaman Nabi Nuh sampai nanti hari kiamat. Ini harus kita pahami ini. Permusuhan akan tetap terjadi. Permusuhan akan tetap terjadi antara yang hak dengan yang batil sejak zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat. Disebutkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ini, wali ajli zakar harbu bainar rusul wal kuffar muzqamal wara sejalan. Artinya di sini menjelaskan tentang permusuhan. Peperangan itu terjadi antara kaum muslimin dan orang kafir. Oke? Kemudian disebutkan lagi oleh Syekh ini. Qala Syekh rahimahullah, "Idza arabta dzalika wa arabta anna tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idina alaihi ahli fasahah wa 'alam wa hujaj wal wajib 'alaika an tata'allam min dinillahi ma yasiru silahan tuqatilu bihi haula'i syayatin alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbik
Perhatikan ya, ini harus diantum pahami. Kalau kita sudah paham, kata saya mengarang buku ini jelasnya. Kata beliau, jika kamu sudah tahu bahwasanya Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, Allah akan menjadikan setiap nabi itu musuh, baik dari jin maupun dari manusia, orang intelektual, orang berilmu, orang-orang yang pandai pintar ngomong, orang yang retorikanya bagus, orang yang memiliki argumen-argumen. Perhatikan ini. Kalau kamu tahu, nih, kalau kita tahu musuh itu orang berilmu, tahu kita nih, kalau kita tahu musuh kita orang berilmu, orang intelektual, orang yang retorikanya bagus, argumennya bagus, perhatikan. Tadi kan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran ya, Allah akan jadikan musuh bagi nabi ya, baik dari jin maupun dari manusia. Itu sudah sunnatullah sejak zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat. Oke? Allah jadikan musuh, dan musuh itu bermacam-macam, ada yang pintar, ada yang dari buku-buku. Buku-buku ini banyak juga tuh, makanya buku-buku syubhat itu banyak. Ada buku-buku yang syubhat, banyak itu buku-buku. Ada orang yang pandai berargumen, retorikanya bagus, cara ngomongnya bagus, menarik perhatian orang bagus. Maka apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ini harus untuk catat ini, harus garis bawah. Maka tentu kita harus belajar. Bagaimana cara menghadapi orang ini. Dia pandai ngomong, berilmu, terus kita nggak belajar, gini kan sama dia, udah akhirnya terpengaruh kita. Benar tidak? Benar kan? Kita akan pasti terpengaruh. Kita nggak tahu. Sementara dia punya argumen, bahkan punya dalil-dalil Al-Quran juga dia pakai kadang-kadang untuk berdalih namanya, untuk membenarkan pernyataan dia. Maka kita orang tidak berilmu akan mudah terpengaruh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia banyak mengarang buku-buku yang sifatnya membantah orang-orang syubhat. Ada contoh judul buku itu Al-Jawabus Sahih liman baddala dinul Masih. Jawaban yang benar bagi orang yang mengganti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian belum lagi bantahan-bantahan terhadap orang-orang filsafat, bantahan terhadap orang-orang Murji'ah, orang-orang Syiah dan seterusnya. Kenapa? Tidak memiliki ilmu, makanya mampu dia membantah. Tapi kalau kita nggak memiliki ilmu, orang ajukan argumen-argumen, pendapat-pendapat dengan berdalih-berdalih ini itu dan sebagainya. Kalau kita nggak berilmu, terpengaruh kita. Makanya kita kalau mau baca buku harus perhatikan dulu bukunya, siapa pengarangnya. Jangan sembarangan, jangan tanya Mbah Google, karena Mbah Google itu macam-macam orangnya di situ. Ada yang akidahnya benar, ada yang liberal, ada misionaris, ada orientalis. Orientalis itu tahu? Apa itu orientalis? Ada yang tahu? Apa maksudnya orientalis? Tahu nggak apa? Aki tahu? Bapak tahu Pak? Aki tahu? Orientalis itu adalah orang belajar Islam, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Namanya orientalis. Itu antum harus hati-hati. Karena kami dulu, anak kan di jurusan dakwah dulu belajar. Anak kan S1 anak di jurusan dakwah. Jurusan dakwah itu mempelajari metode-metode dakwah, kemudian misi-misi dakwah orang-orang di luar Islam yang ingin menghancurkan Islam. Salah satunya pelajaran pokok dari jurusan dakwah itu adalah pelajaran misionaris dan orientalis. Misi orang Nasrani itu apa? Misi orang orientalis itu apa? Beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi nggak punya misi dia, paham? Yahudi nggak ada dakwanya dia. Makanya nggak ada kita dengar orang Yahudi mendakwakan orang untuk masuk agama dia, nggak ada. Karena menurut mereka orang selain orang Yahudi itu ruh hewan. Jadi kita ini dianggap
Ruh-ruh kita ini ruh hewan yang dibuat bentuk manusia, tujuannya untuk mengabdi kepada mereka. Makanya nggak ada dakwah orang Yahudi, nggak ada dakwah ngajak ke Yahudi, nggak ada itu. Nggak seperti Nasrani atau Islam atau orang Syiah, dia berdakwah dia. Oke? Nah, kalau orientalis itu dia orang dakwah, orang-orang orientalis misionaris itu satu apa juga itu. Jadi tujuannya menghancurkan Islam dari dalam. Maka antum jangan heran nanti ada orang orientalis hafal Al-Qur'an. Ada orang orientalis banyak hafal hadis. Jangan hati-hati. Bahkan dulu ada namanya kalau tak salah itu Dr. Aminah Wadud. Dia belajarnya di mana? Di Kanada atau di mana tuh? Jadi belajar Islam di Eropa, di Amerika sana belajar Islam. Akhirnya apa? Memfatwakan boleh wanita mengimami sholat Jumat. Dalilnya jelas. Mereka punya dalil juga itu. Anda nggak terbayang kalau wanita nanti imamnya sholat Jumat. Apalagi suaranya bagus. Gadis pula lagi. Penuh masjid mungkin. 5 waktu nanti penuh nanti itu. Kalau cewek yang ya ada keluar fatwa. Jadi wanita boleh mengimami sholat Jumat. Ya kan? Bahkan di Indonesia itu sudah mulai nampaknya. Makanya wanita di samping laki ada nggak di Indonesia? Ada. Itulah nampak tuh. Itulah mulai itu. Sebenarnya nak mulai dengan dalil apa? Kesetaraan gender. Tidak ada diskriminasi. Dan nampak, jadi cewek di samping laki-laki sapnya. Nanti sebentar lagi maju nanti itu. Ini kan baru langsung dulu, samping dulu. Nanti mulai depan. Nanti naik mimbar. Hati-hati itu. Makanya itu orang-orang cerdas itu yang itu, bukannya orang bodoh. Dia pakai dalil. Ana dengar juga si Fulan itu. Kenapa sab berjarak? Jadi kan si Fulan ini berpendapat sab itu berjarak. Jadi nggak usah rapat. Dalilnya apa antum tahu? Dari Al-Qur'an surat Mujadilah. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Dalilnya Al-Qur'an. Ingat ya, ini yang bilang tadi. Bedanya di situ dia Ahlussunnah wal Jamaah itu. Orang Ahlussunnah wal Jamaah memahami dalil sesuai dengan Rasulullah sahabat. Si Fulan ini enggak. Dia berpendapat apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Al-Qur'an dalilnya, ingat itu. Makanya dia buat sab, sini satu, sini satu, sini satu. Dalilnya Al-Qur'an. Alasannya apa? Kalau nanti makan jengkol, makan petai, jadi orang sebelah enggak terganggu. Dalilnya pakai Quran juga. Ingat itu, si Fulan ini. Hati-hati itu. Inilah namanya syubhat ini. Kalau orang awam, iya pula ya. Dalilnya Al-Quran, berlapang-lapanglah kamu dalam majlis, maka Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Didalilkan pula makan petai. Nanti kalau dekat, bau tercium sama orang sebelah. Maka dengan adanya jarak, enggak terganggu. Oh iya pula ya. Syubhat nih, bahaya nih macam nih. Ini kalau kita enggak tahu dasar agama, kena kita nanti. Makanya untuk menghadapi orang itu kita apa? Harus punya ilmu juga. Baca tafsirnya. Wa idza qila lakum tafassahu. Apa tafsirnya? Gimana hadisnya? Baru kita bisa nanti mematahkan pendapat mereka itu. Oke, jelas ya? Makanya hati-hati memang dalam menghadapi orang-orang seperti ini. Kalau kita enggak ada ilmu, kita yang kalah. Makanya kita pertama kalau mau beli kitab, perhatikan kitabnya, siapa pengarangnya. Belajar semua, perhatikan gurunya. Maka siapapun gurunya, siapapun, termasuk anak. Kalau pemahaman dia memahami Al-Quran dan hadisnya tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah sahabat, tinggalkan siapapun dia. Termasuk anak. Kalau umpama anak menyampaikan ada nanti satu pendapat umpamanya ternyata menyelisih pemahaman Rasulullah sahabat, tinggalkan. Kenapa? Enggak ada jaminan kita ini bersih, enggak ada jaminan. Apalagi kita ini belajar terbatas. Kita dengan Rasulullah jauh. Kita ini belum maksum. Kalau sahabat-sahabat dulu hatinya bersih-bersih. Hati kita nih banyak yang sama orang masih ada hasad, sama orang masih ada dengki. Kadang-kadang makan pun kadang ada yang syubhat, bahkan waliyadzubillah masih ada yang haram. Gimana mau hati kita tuh terjaga kebersihannya?
Gimana pemahaman kita tuh terjaga sesuai dengan yang Allah inginkan. Karena kita tidak menjaga dari kebersihan tersebut. Oke? Maka wajib bagi kita belajar untuk apa? Belajar tentang agama Allah ini bagaimana supaya apa? Menjadi senjata untuk memerangi mereka. Jadi kalau orang kafir yang memerangi Islam, ya itu senjatanya harus pedang juga. Jangan pula orang udah pakai rudal situ, pakai tank, kita masih pakai berdebat. Ini dalilnya nggak ada ini pakai tank ini. Habis kita kena tembak. Harus sesuaikan. Kalau musuhnya pakai tank, ya harus pakai tank juga kita melawan. Pakai senapang pula gitu kan. Tapi kalau orang senjatanya itu pakai pikiran, namanya harbul fikri. Artinya apa? Perang pikiran. Kenapa? Sejarah ya yang Anda pelajari itu, sejarahnya. Karena umat orang-orang di luar Islam itu kalau berperang secara langsung berhadapan face to face, oke? Berhadapan langsung, berperang pakai senjata, belum ada sejarahnya mereka itu menang. Ada perang Uhud. Ya, kalaupun dihitung cuman pelajaran-pelajarannya bagi kita. Tapi berapa perang-perang besar gagal terus. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lawannya orang Romawi, orang Persia, orang-orang besar. Tidak ada kalah itu perang Uhud menghadapi orang kafir. Itu pun sebenarnya Allah ingin memberikan pelajaran. Salahuddin Al-Ayyubi, berapa banyak orang-orang saleh itu kekuatan mereka kalah. Kenapa? Umat Islam itu berperang cari mati dia, makanya semangat dia berperang. Kalau orang itu berperang menyelamatkan dari mati, makanya orang takut-takut juga melangkah. Nah, maka sejak gagal perang salib itu, yang zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita nih kalau menghadapi umat Islam nih pakai senjata kayaknya memang berat nih, ya kan? Bahkan banyak orang luar itu memanfaatkan Islam. Contoh kan Amerika lawan Rusia dulu kan? Dulu bukan Rusia, Uni Soviet di Afghanistan di mana itu? Itu kan memanfaatkan umat Islam untuk mengusir orang Uni Soviet pada saat itu. Menang. Kalau orang tuanya susah itu. Nah, maka sejak itu karena mereka gagal, kita ini nggak akan bisa nih memerangi umat Islam kalau secara senjata berhadapan langsung. Maka cara yang mereka lakukan harbul fikri, berperang melalui pikiran. Nah ini nih. Jadi sejak itulah mulai masuk. Nah, orang filsafat masuk. Ya, memang sudah sejak zaman-zaman dulu udah banyak orang-orang filsafat, zaman ulama-ulama mazhab, banyak orang-orang filsafat masuk berperang pikiran. Oke? Perang pikiran. Tapi zaman sekarang lebih gencar lagi itu. Sejak perang salib gagal, lebih gencar lagi perang pikirannya. Udah bisa belum? Udah. Oke. Jadi perang pikiran itu sudah digalakkan betul. Makanya ada istilahnya misi misionaris dengan orientalis. Orang orientalis ini orang-orang barat, mereka mempelajari Islam, bahasa Arabnya bagus, Al-Qur'annya bagus, tapi tujuannya menanamkan keraguan di kalangan Islam. Itu antum harus tahu. Antum harus tahu itu. Kalau antum belajar di pelajaran, kalau kami dulu namanya pelajaran al-istisyraq wal mustasyrikin. Jadi pelajaran misionaris, orientalis dan misionaris. Ada materi khusus kami di situ. Jadi apa langkah-langkah mereka untuk memerangi umat Islam melalui misi-misi mereka. Ada lewat ekonomi, ada lewat pelajaran. Coba lihat buku-buku mapel mata pelajaran. Mata pelajaran itu. Coba lihat di situ. Antum bisa menilai ya sudah. Nah, ya kecuali memang buku pelajaran-pelajaran mungkin sudah diapa oleh orang-orang ulama-ulama Islam ya. Tapi kalau yang sifatnya umum hati-hati. Ini sifatnya umum, masuk lewat politik, masuk lewat ekonomi, masuk lewat hiburan, masuk lewat keamanan, macam-macam. Tanpa kita sadari. Lewat politik, demokrasi dari mana asalnya? Lewat politik. Ekonomi, riba dari mana asalnya? Riba itu asalnya dari Yahudi. Orang Yahudi. Kan wa akhdhihimur riba wa qanuhu anhu. Kata Allah, orang-orang Yahudi itu telah mengambil riba dan mereka telah. Jadi riba itu asalnya dari Yahudi. Nah, orang Yahudi ini menguasai umat Islam itu lewat ekonomi, keamanan dan seterusnya. Bisa? Kita break dulu insyaallah.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Jadi cara kalau kita udah tahu kena musuh yang dakwah Islam itu, musuh dakwah, musuh agama, itu bisa berbentuk senjata, bisa bentuk pikiran, maka kita harus mempersiapkannya itu semuanya. Yang jelas pikiran. Inilah salah satu yang sekarang lagi bergulir di masyarakat. Bagaimana apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang medsos, itu subhat itu kencang sekali. Ibaratnya badai, kencang sekali. Mudah sekali terpengaruh dengan menyebarnya medsos. Kalau mungkin kajian-kajian kan langka lah ya. Coba kita lihat masjid-masjid mana yang aktif pengajian. Antum bisa lihat di situ. Artinya apa? Yang menyampaikan, mengingatkan orang-orang awam, masyarakat itu kalau melalui masjid mungkin setahun tuh mungkin paling khutbah Jumat atau kajian-kajian tertentu itu kan mungkin setahun 2 kali. Berapa masjid yang melakukan itu? Ya gimana informasi ini bisa sampai ke masyarakat untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat? Tapi kalau medsos tiap waktu, bahkan ya akhi bangun tidur tuh HP dulu ditengok. Mau tidur HP dulu ditengok. Ya kan? Bahkan kadang ibaratnya HP itu lebih penting dari Quran sekarang. Bahkan lebih banyak dia sama HP-nya daripada sama istri sama anaknya. Benar tidak? Kita aja lah, benar enggak? Kalau dihitung-hitung mungkin sama istri sama anak ibaratnya ngobrol sama istri, ngobrol sama HP, mana yang lebih lama kira-kira? Ya kan? Itu contoh. HP itu serangnya tajam sekarang, kencang banget. Maka ini harus kita perhatikan. Karena memang Masya Allah tuh HP itu sekarang mengalahkan TV, mengalahkan radio, mengalahkan bahkan kawan sejati. Kadang kita lagi ngobrol apa dia sibuk pula sendiri. Ini kenyataannya seperti itu sama sekarang. Ya kan? Ngobrol sama kawan itu, dia sibuk juga main HP sendiri. Ya, memang sekarang memang seperti itu. Memang ya kalau sekarang tuh siapa yang nggak punya HP? Yang tadinya ibu-ibu gaptek sekarang kencang pula dia. Bahkan ya ini ada yang terjadi selingkuh gara-gara HP. Mungkin antum tahu lah itu. Nggak perlu sajikan data. Mungkin antum bisa melihat, bisa mendengar di masyarakat juga kita. Terjadi perceraian, terjadi selingkuh sebab HP. Kalaulah kita melihat, kalau sosial saja sudah hancur seperti itu, otomatis akidah bisa hancur. Secepat itu sosial kita berubah dengan HP, otomatis akidah akan kencang juga itu kalau kita nggak punya filter. Pergaulan, ya seharusnya kan kalau sebelum tidur, umpamakan antara Isya, makanya Rasulullah SAW itu beliau membenci tidur setelah maghrib, bincang-bincang habis Isya. Beliau menutup aktivitasnya Isya. Nah, setelah Isya itu ngapain? Ngobrol sama istri, sama anak di rumah. Sekarang mungkin kalau zaman dulu, mungkin suami istri sering ngobrol sebelum tidur kan. Sekarang mungkin tidak ada lagi mungkin. Istri sendiri main HP, suami sendiri main HP. Akhirnya ketiduran. Kita nampak perubahan secara sosial ya, secara akhlak, secara pergaulan, nampak perubahan di masyarakat sebab HP. Berarti tanpa disadari akidah akan cepat juga berubah. Ya syukur kalau berubahnya dari negatif ke positif. Tapi biasanya yang cepat berubah itu yang negatif. Kalau yang baik itu lambat berubahnya. Makanya su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu cepat menularnya. Tapi kalau akhlak yang baik lambat menularnya. Coba tengok. Akhlak yang buruk itu sebentar aja ngobrol-ngobrol mungkin langsung berubah itu. Tapi kalau akhlak yang baik itu lambat itu perubahan. Nah begitu juga akidah. Makanya kalau belajar agama kalau nggak jelas sumbernya, nggak jelas bukunya, nggak jelas gurunya, perhatikan. Itu bisa rawa nanti.
Oke. Walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asqaita ila hujajillahi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Perhatikan ya. Jadi tadi kita cara menghadapi argumen-argumen dalil-dalil orang yang melontarkan syubhat-syubhat, keraguan-raguan dengan kita. Kalau kamu, kata beliau, kata Syekh ini, kalau kamu memiliki dalil dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki dalil dari Al-Qur'an, memiliki argumen-argumen dari Al-Qur'an dan hadis untuk membantah mereka, fala takhaf wala tahzan. Jangan kamu khawatir, jangan sedih. Kenapa? Karena kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan, tipu daya musuh-musuh itu lemah, kata Allah. Usah khawatir. Tapi catatannya apa? Kita harus berpegang teguh pada Al-Quran ini. Pemahamannya sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan sahabat. Insya Allah nggak akan bisa digoyang. Mau dari manapun orang serang, nggak aman. Ya buktinya apa? Banyak kok. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berapa banyak orang menyerang. Dari sana, dari sini, dari situ. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berapa banyak orang menyerang dari sini, dari situ. Karena dalilnya kuat, nggak pengaruh dia. Konsisten dan tidak ada pengaruh. Justru orang itu kadang malah yang kalah. Oke? Wal 'amiyun minal muwahhiduna yaghlibul 'alf min ulama'i haula'il musyrikin. Ya, orang-orang yang bertauhid bahkan bisa mengalahkan ribuan orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah, wa inna jundana lahumul ghalibun. Kata Allah, sesungguhnya pasukan kamilah yang akan menang. Tentara kamilah yang menang, kata Allah. Wa jundullahi ta'ala humul ghalibuna bi hujjah wal lisan. Ingat, pasukan Allah yang menang ini dijelaskan di sini adalah yaitu pasukan Allah, tentaranya Allah yang memiliki argumen, lidah, dalil, retorika yang bagus sesuai dengan dalil. Kama annahum humul ghalibuna bisayfi wasinan. Begitu juga mereka menang dalam peperangan dengan senjata. Kalau kita lihat kaum muslimin pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ridwanullahi jami'an, saat mereka berperang, coba berapa kali kalah? Menang selalu peperangan, dengan senjata aja menang. Kenapa? Dasar mereka tauhid. Kalaulah dengan senjata aja menang, apalagi dia hanya adu argumen. Kalau dasarnya kuat gitu loh. Oke? Kalau dasarnya kuat, pemahamnya kuat, sesuai dengan pemahaman Allah dan Rasul, sesuai pemahaman Rasulullah dan sahabat, siapapun lawannya insya Allah kalah debat mereka. Ya Allah, ya akhi, kalau kita baca bukunya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan banyak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, banyak buku-buku mereka yang mereka berhadapan dengan orang pikirannya serang-serangnya tajam-tajam, serangannya kencang-kencang. Apakah kalah mereka dalam berdebat? Justru dalil mereka itu bisa terbantahkan. Kenapa? Karena para ulama-ulama ini mereka memiliki ilmu yang siqah, yang kuat, sehingga argumen mereka itu bisa terbantahkan dengan akal sehat. Dengan akal sehat bisa terbantahkan mudah. Ya kan? Kalau kita baca-baca ya, kalau antum baca contoh punya Imam Al-Qurafi itu apa namanya, lupa judul kitabnya. Anda sempat baca juga buku itu. Kemudian tentang buku-buku tentang bantahan terhadap orang-orang filsafat, Tahafutul Falasifah, hancurnya runtuhnya teori filsafat. Kita lihat adu-adu argumen mereka. Masya Allah itu. Kalah mereka secara teori maupun secara praktis. Teoritis dan praktis kalah mereka. Artinya dalil-dalil mereka yang berdasarkan Al-Quran dan hadis ini insya Allah tidak akan bisa dibantahkan oleh dalil. Karena akal manusia ini terbatas. Sementara kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, itu wahyu. Siapa yang bisa mengalahkan wahyu? Wa innamal khawf 'alal muwahhid allazi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Yang paling dikhawatirkan, nah ini Masya Allah nih, beliau mengatakan, antum gak usah khawatir musuh antum itu pintar, musuh antum tuh umpamanya katakanlah dengan senjata pintar. Kalau kita berpegang teguh ini gak usah khawatir. Berapa banyak? Coba lihat dalam sejarah. Apakah umat Islam lebih banyak jumlahnya kalau berperang? Perang Badar. Berapa jumlah umat Islam? Berapa? Ada yang tahu? 300 belasan.
311-an, ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 314. Intinya 311-an jumlah kaum muslimin. Berapa jumlah mereka? Ribuan. Tengok secara fisik, secara kuantitas umat Islam sedikit. Tapi secara kualitas menang umat Islam. Banyak. Perang Tabuk, perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu berapa banyak tuh lawannya tuh? Orang tuh sampai 20.000 lawan kaum muslimin. 20.000 bahkan sampai 30.000 jumlah mereka. Perang Hunain, perang Taif, banyak perang-perang. Perang Ahzab. Perang Ahzab itu gabungan dari beberapa suku. Bani Qainuqa, Bani Quraizah, orang kafir Quraisy, banyak suku-suku. Bani Nadir, kumpulan dari suku-suku. Umat Islam di Madinah dikepung. Siapa yang kalah? Orang musyrik. Secara kuantitas oke, umat Islam mungkin sedikit. Tapi karena mereka memiliki keyakinan yang kuat, akidah yang benar, jumlah yang banyak itu nggak ada apa-apanya. Makanya yang perlu dikhawatirkan, kata beliau ini, yang perlu dikhawatirkan adalah al-muwahhid allazi yasqutari wa laysa ma'ahu silah. Yang paling dikhawatirkan kamu berperang, kamu nggak punya senjata, itu yang perlu diperhatikan. Itu yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kita megang senjata, musuh berapapun banyak, berapapun canggih mereka, tidak usah khawatir. Jumlah mereka banyak, kita sedikit, tidak usah khawatir. Nah sekarang bantahan dalil-dalil mereka banyak, buku-buku mereka banyak, serangan-serangan medsos mereka kencang gitu kan. Tidak usah khawatir. Yang paling dikhawatirkan kita ini punya ilmu enggak? Nah itu yang perlu dikhawatirkan. Itu yang paling dikhawatirkan, kita ini punya senjata enggak untuk melawan mereka? Itu yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kita udah punya senjata, udah punya ilmu, enggak usah khawatir. Mau jumlah mereka banyak itu lemah. Innal ladzina ittakhadhu min dunillahi innal ladzina ittakhadhu baitan min dunillahi apa tuh lupa nah. Intinya gini, orang-orang yang mengambil penolong selain Allah, mereka itu semuanya lemah. Surah Al-Ankabut itu bahkan lebih lemah dari rumah laba-laba. Orang yang mencari sekutu pelindung selain Allah, dhaif, lemah mereka, bahkan lebih lemah dari rumah laba-laba. Tahu rumah laba-laba? Seperti apa dia? Spider itu kan. Tiup anginnya goyang dia. Lewat burung, tanggal ya. Nah, paling semut rumah dia. Intinya, kalau kita tidak memiliki ilmu, itu yang paling dikhawatirkan karena kita akan terpengaruh. Karena tidak bisa membantah. Contoh, mungkin antum tahulah Zakir Naik kan? Hafizullah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaganya. Zakir Naik tahu kan? Dr. Zakir Naik, coba lihat sebab beliau berapa banyak pendeta-pendeta rahib-rahib yang masuk Islam. Sebab beliau. Kenapa? Argumennya jelas itu. Orang Hindu tuh baca gini-gini, diluruskan sama dia. Ini nomor sekian, hadis sekian, nomor sekian. Orang Kristen itu juga ini kitab Kejadian halaman sekian. Kemudian kitab ini halaman sekian. Injil Matius sekian, Injil Lukas sekian. Orang Kristennya nggak sampai segitu. Dia lancar, nomornya jelas, suratnya jelas, ayatnya jelas. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sebab beliau banyak masuk Islam. Ini orang seperti ini nih, argumennya tuh. Yang seperti ini yang susah nih. Artinya dia memiliki ilmu yang banyak sehingga berapapun syubhat pertanyaan, Anda kan sering mengikuti apa beliau tuh. Sebenarnya beliau cari pidato kan banyak pertanyaan tuh. Dari peserta kan ada dari orang Kristen, dari Hindu, dari Buddha, orang-orang India itu kan, bahkan di Indonesia pernah datang kemarin kan. Itu diajukan pertanyaan, belok-belok pertanyaan subhan, mudah aja dia bantahkan. Alhamdulillah. Mudah. Nah, ini yang perlu sebenarnya yang perlu kita apa? Karena kalau kita sudah memiliki ilmu yang banyak seperti itu, untuk membantah mereka itu mudah aja. Dan perhatikan, ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang menghafal kitab Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sebagaimana menghafal kitab Al-Quran. Tapi umat Islam ada yang hafal Injil, tapi orang Kristen tidak ada yang hafal seperti itu. Nah, contoh Zakir Naik, Hafizullah Ta'ala, banyak sekali dia hafal. Kitab ini pun Ayurveda, kita orang-orang Buddha, orang Hindu tuh tahu dia. Bunyinya begini-begini. Terbantahkan, telak. Kalah telak orang itu. Ingin mendebat gini-gini dibantah sama dia.
Ini yang sebenarnya perlu kita siapkan. Wa qad manallahu alaina bi kitabihil ladzi ja'alahu tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan Allah telah mengkaruniakan kepada kita kitabnya. Allah telah mengkaruniakan kepada kita kitabnya Al-Qur'an ini yang mana tibyana likulli syai', penjelas segala sesuatu. Artinya ini apa? Apapun argumennya, kalau kita sudah memegang ini, sudah paham ini, aman kita. Penjelas segala sesuatu, hudan, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Wala ya'ti sahibu batin bi hujjatin illa wa fil Qur'ani ma yanqudhuha wa bayyana butlanuha. Tidak ada satupun orang yang ahli batil, orang-orang yang adu argumen untuk menyesatkan, melainkan Islam sudah membantahnya. Maksudnya Al-Quran sudah membatalkan bantahan mereka, hujah mereka. Jadi hujah mereka, hujah orang-orang kafir, hujah orang-orang syubhat, alasan-alasan mereka, dalil-dalil mereka itu sudah dibantah oleh Al-Quran. Artinya sudah dikalahkan oleh Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yatunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Sungguhnya mereka tidak datang kepada dengan perumpamaan kecuali, jadi setiap orang ingin membantah kepada Rasulullah dengan subhasa begini-begini ya Rasulullah, begini kata mereka, kecuali kata Allah kami datangkan kepada engkau bil haq, dengan kebenaran Al-Quran, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penafsiran. Artinya apapun argumen-argumen orang-orang pada masa Rasulullah hidup, begini kan, adu dengan begini, datang Al-Quran langsung melemahkan mereka. Qala ba'dul mufassirin hadhil ayah 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ulama tafsir menyebutkan maksud ayat tersebut, surah Al-Isra tersebut, maksudnya kalau antum mau mematahkan dalil-dalil, argumen-argumen orang-orang kafir, orang-orang syubhat yang ingin menanamkan syubhat dari Islam, inilah pakai. Cukup ini, selesai sudah, aman itu. Ini kata ulama tafsir, karena ayatnya jelas wala ya'tunaka bimasal. Tidak ada orang yang datang kepada engkau dengan membawa perumpamaan, adu argumen begini-begini, illa ji'naka, kecuali kami datangkan kepada engkau hai Muhammad bil haq, dengan Al-Qur'an ini, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik tafsir. Aman dah kita kalau kita berpegangan ini. Ini kata penjelasan beliau. Lamma dzakara Syekh anna min hikmati ta'ala annahu lam yab'ats nabiyyan min Nuhin ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa waja'ala lahu a'da'u yukadzibunahu wa yuzuna wa yuharibunahu. Kita ketahui bahasanya orang-orang hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kemudian dijadikannya musuh. Jadi orang-orang kafir yang mendustainya, menyakitinya, memeranginya. Pengikut-pengikut fabatalallahu ar-rusul wa atba'ahu bi'adain. Maka Allah uji Rasul dan orang-orang mengikuti Rasul dengan musuhnya. Artinya apa? Kita berdakwah, Allah jadikan musuh. Itu sebenarnya sebagai ujian bagi kita untuk naik kelas. Antum gak akan mungkin naik kelas tanpa ujian. Antum tamat SD semua kan? Iya kan? Tamat SD semua kan? Nah, kemarin ada nggak yang tamat SD tanpa ujian? Ada? Ada antum? Ujian dulu nggak? Kemarin gimana Pak? Ujian pakai ujian nggak? Gratis. Maksudnya orang tamat SD itu ada nggak yang tamat SD tanpa ujian? Nggak. Maksudnya tanpa ujian, tiba-tiba tamat SD. Orang paket aja ujian. Walaupun ujiannya cuma sekali, tapi tetap ada ujian. Artinya apa? Allah jadikan Nabi itu ada musuh. Orang yang berdakwah kepada Allah ini dijadikan musuh, entah dari keluarga, dari anak, dari istri, dari abang, dari ipar, dari paman, dari adik, dari kakak, dari orang tua, dari kawan, dari kawan sekampung, tetangga, dijadikan musuh. Itu sebenarnya ujian bagi kita untuk menaikkan pangkat kita di sisi Allah, menaikkan keimanan kita. Jadi tidaklah Rasul itu naik begitu saja tanpa ujian, tidak ada. Enggak masuk akal dia tiba-tiba naik. Makanya ulul azmi minar rasul. Kenapa disebut ulul azmi minar rasul? 5 orang rasul yang lebih tinggi dibanding yang lain. Karena ujian mereka ini berat semua. Lebih berat ketimbang yang lain itu. Makanya pangkat mereka lebih tinggi dibandingkan yang lain. Contoh, yang pertama Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat 5. Bayangkan tuh. Nabi Nuh. Kenapa dia nomor 1 secara urutan? Nomor 1
ulul azmi minar rusul. Dia berdakwah 950 tahun. Dapat pengikut lebih kurang 80 orang. Antum terbayang enggak berapa lama dia berdakwah? Ya akhi, 950 tahun berdakwah. Antum berapa tahun dah berdakwah? Berapa tahun dah? Sebulannya kalau dihitung kumpul-kumpul kan mungkin. Ini 950 tahun bagi 80 sama dengan berapa? Dapat pengikut lebih kurang kata ulama sekitar 80 orang. 950 tahun berdakwah. Berapa dapatnya? Lebih kurang 12, 11 koma ya. 11 koma. Anggaplah 12. Artinya 12 tahun berdakwah satu orang dapat pengikut. Bayanglah itu antum. Beratnya kesabaran beliau berdakwah. Bahkan kata Allah, Inna ya Rabbi inna qaumi da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, saya mengajak kaumku berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara. Wa nahara. Malam dan siang. Kalau kita malam aja nih anak ceramah ini. Siang enggak ada lagi. Dia malam dan siang. Kata ulama, kenapa dia memulai malam? Karena Nabi Nuh enggak mau ganggu aktivitas orang. Mungkin siang hari orang banyak manen kan, banyak berjualan, macam mana nak berdakwah kan, maka dimulainya malam dakwah. Kemudian dia berdakwah jiharo tu terang-terangan. Kata ulama terang-terang tu di tempat keramaian. Kemudian wa alantu lahum wa asrata israra. Ini israra ini kata ulama artinya face to face, mungkin rumah ke rumah. Ini dilakukan beliau selama 950 tahun. Memang tak terbayang kita macam mana sabarnya. Sudah itu orang berdakwah setiap kali kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi azanib. Setiap kali saya berdakwah, saya mengajak mereka jadikan jari-jari mereka nutup telinga. Kalau bisa masukkan 5 jari, masukkan 5 jari ke dalam lubang telinga itu. Kalau bahasa awaknya cemee. Tak mau dengar ceramahnya dakwah Nabi Nuh. Selama 950 tahun. Ya akhi, anda tak tahu ya kalau anda ceramah semua antum tutup telinga, baliklah anda langsung. Apa? Ya kan? Awak sibuk ceramah ni semuanya tutup telinga. Bahkan tutup muka mereka. Awak ceramah itu tutup semua itu. Anda besok tak akan datang lagi. Beliau sabar 950 tahun. Masya Allah tu. Tapi itu ujian bagi Nabi Nuh. Tapi dia tetap dakwah, sabar. Akhirnya dia masuk ulul azmi minar rusul. Ini tantangan bagi kita. Makanya kalau kita berdakwah, ada yang tak senang, ada yang tak suka, bahkan masjid ini diusir dari sini, pindah sini, di sini pindah, usir lagi. Ya akhi, belum seberapa ya akhi. Belum seberapa. Kita aja gitu aja. Oh, dah kalau gitu anak dah ikut lagi lah. Sebentar aja kadang udah macam kerupuk kita. Anda yakin? Coba nanti kalau umpama kan diusir dari masjid ni. Udahlah berhenti, sini diusir, berhenti aja dulu. Kasih tahu Ustaz, apa Ustaz? Berhenti lu Ustaz. Wah, tengok nanti tu. Yakin itu? Di sini tak boleh, sini liburlah kita dulu Ustaz. Ya kan? Nabi Nuh tak macam tu. 950 tahun. Masya Allah. Berat dakwah beliau. Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya. Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumanaka wahjurni maliya. Hai Ibrahim, kalau kamu tak berhenti berdakwah, saya akan rajam kamu atau kamu pergi dari sini. Nah, tengok, bapaknya sendiri yang gitu kan. Satu kampung ingin bakar dia. Sabar dia. Dia enggak musuhi bapaknya, enggak musuhi masyarakat. Pergi dia, diusir pergi. Berhenti dia berdakwah? Enggak. Pergi ke Haran, dakwah lagi. Apalagi dimusuhi lagi, pergi lagi ke Palestina, pergi lagi ke Mesir. Di Mesir dimusuhi lagi sama Raja Mesir. Jumpa Raja Namrud, Raja Mesir semuanya. Dan Masya Allah beratnya dakwah Nabi Ibrahim. Yang dihadapinya penguasa. Susah ya mendakwai penguasa itu. Kalau mendakwahi orang-orang miskin, rumah ngontrak, gampang tuh, bawa aja mie, insya Allah didengarkan ceramah kita. Coba kalau antum dakwah sama bupati, bawakan mie. Pak Bupati kok ada mie sekardus dongeng ceramah mau kocap. Jangan mau akhi.
diusir jadi susah lawan dakwah, lawan penguasa. Ini Raja Namrud dia dakwahi, Raja Mesir dia dakwahi. Masya Allah tuh Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam, Tuhan yang mengaku Tuhan, Fir'aun. Nabi Musa lawannya, coba tengok, enggak tanggung-tanggung tuh, bukan orang sembarangan. Wa qala ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tinggi, kata Fir'aun. Jadi yang dilawannya itu penguasa Mesir bahkan mengaku dirinya jadi Tuhan. Sabar Nabi Musa berdakwah. Nabi Isa, bapak tak punya, jangankan harta, bapak pun tak punya, miskin, dimusuhi sama rakyat, sama umatnya. Nabi Muhammad SAW, banyaklah ceritanya kalau Rasulullah, bagaimana tantang mereka. Artinya ya akhi, kalau kita baca sejarah-sejarah Nabi nanti itu akan memotivasi kita untuk semangat berdakwah. Makanya insya Allah materi kita kan ada Qasasul Anbiya ya, itu ikuti terus cerita itu, ikuti terus, supaya kadang-kadang cerita yang Rasulullah alami itu kadang jumpa sama kita, oh ini solusinya, ya kan? Kadang-kadang yang memusuhi kita itu kadang ipar kita, kadang abang kita, kadang paman kita, kadang anak kita, kadang bini kita. Ada enggak yang memusuhi dakwah bininya? Ada, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam, bininya yang menentang. Ada enggak yang lakinya menentang? Ada, Asiyah bintu Muzahib, istrinya Fir'aun, yang lawannya suaminya. Ada enggak yang pamannya menentang? Ada, Rasulullah SAW, pamannya. Ada enggak yang bapaknya menentang? Ada, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan dulu itu belum seberapa. Tapi ingat, kalau kita sabar dalam menjalani terus berdakwah, sekalipun yang ini menyerang, insya Allah itu justru malah menaikkan pangkat kita di sisi Allah. Oke, ada pertanyaan? Mati pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjutkan kisah Nabi Musa, metode dakwah Nabi Musa alaihissalam insya Allah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan insyaallah. Mudah-mudahan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Syuaib sudah kan? Ya enggak? Terakhir Nabi Ibrahim sudah, Nabi Ismail sudah, Nabi Yakub sudah, Nabi Yusuf sudah. Udah banyak kita ceritakan ini. Kita udah ceritakan kemarin bagaimana setiap nabi itu ada musuh-musuh yang menghalang-halangi dakwah dia. Ya kan? Sudah kita ceritakan. Nah, terakhir Nabi Musa alaihissalam dan itu belum selesai. Coba kita perhatikan. Tidak ada yang nggak ada musuh. Semuanya ada musuh. Nabi Adam alaihissalam musuhnya karena pada saat itu kan dia manusia pertama kan. Makanya musuhnya bukan manusia. Tapi siapa musuhnya? Syaitan. Karena dia manusia pertama. Bayangkan tuh. Dia seorang nabi langsung ada musuh. Karena saat itu manusia belum banyak, dia bahkan manusia pertama, musuhnya langsung syaitan. Nah zaman Nabi Nuh sudah banyak manusia, musuhnya bisa dari manusia, bisa dari setan. Begitu juga nabi-nabi